tol di malam hari bukan sekedar jalur cepat. Ia seperti sungai beton yang membelah tanah keramat, memotong sunyi yang dulu utuh, lalu memaksa semuanya tunduk pada kecepatan. Lampu-lampu PJU terasa seperti nadi buatan yang berdenyut malas, sementara di luar sana, gelap tetap menang, tebal, dingin, dan tua. Desingan mobil yang melintas mula-mula terdengar normal, namun jika kamu diam cukup lama, suara itu seperti berubah wujud, berbaur dengan hembusan angin gunung yang menderu. Seolah ada sesuatu dari lereng yang ikut mengejar di belakang, tanpa terlihat, tanpa bisa dikejar balik. Ruas Cipularang, terutama sekitar KM 90 sampai KM 100, sering disebut orang dengan nada menahan, bukan karena dramatis, tapi karena terlalu banyak cerita yang tak selesai. Angka kecelakaan di area itu bukan hanya data, melainkan daftar nyawa yang diambil paksa, kadang dalam hitungan detik, kadang tanpa saksi yang jelas. Di sekitar Gunung Hejo, tepat dekat KM 97, ada titik yang sering disebut sebagai nadir, tempat logika fisika terasa seperti beradu dengan sesuatu yang tak mau dijelaskan. Rem, lampu, dan kewaspadaan manusia kadang seperti kalah oleh gangguan yang datang dari sisi yang tidak masuk peta. Bayangkan potongan adegan yang muncul seperti kilat. Sebuah mobil ringsek berhenti di bahu jalan, miring, berasap, dan diam seolah sudah kehabisan suara. Lampu hazard berkedip pelan, 1, 2, 1, 2, menerangi kabut tipis yang menggantung rendah. Di setiap kedipan itu, terlihat kain merah tersangkut di pagar pembatas, basah, berat, seperti baru saja diseret dari tanah. Dari dalam kabin, ada napas terengah-engah menahan sakit, bukan tangisan, bukan teriakan, hanya suara putus-putus yang membuat malam terasa sempit dan terkunci. Di kalangan supir truk dan bus malam, sosok itu disebut wanita merah, bukan hantu yang sekadar muncul untuk menakut-nakuti, melainkan residu tragedi yang menetap. Desas-desusnya konsisten, ada yang melihat ia menyeberang tiba-tiba, memaksa pengemudi membanting setir, ada juga yang bersumpah ia duduk di kursi belakang yang kosong, menunduk, seolah menumpang tanpa meminta. Merah pada dirinya bukan sekadar warna gaun, ia seperti tanda bahaya yang menyala terus, simbol darah dan peringatan, sesuatu yang membuat orang refleks menelan ludah sebelum melewati titik itu. Ada pantangan yang tak tertulis, namun dipatuhi lebih serius daripada rambu. Sebagian orang membunyikan klakson sekali saat mendekati KM 97, seperti mengetuk pintu sebagai cara meminta izin. Ada pula yang membaca doa pelan, bukan karena takut berlebihan, tapi karena paham etika pada jalan yang melewati wilayah sunyi. Mereka percaya yang paling mudah jadi mangsa bukan yang paling berani, melainkan yang sombong, yang melamun, yang pikirannya kosong saat melaju. Karena ketika perhatian terlepas, bahkan sesaat, sesuatu bisa masuk ke ruangmu, bukan lewat pintu, tapi lewat celah kesadaran. Malam itu, kisah ini bukan datang dari orang yang gemar membesar-besarkan, melainkan dari seorang narasumber yang kita sebut Bimo. Ia rasional, skeptis, dan terbiasa menertawakan mitos jalanan. Baginya cerita penunggu tol hanya bumbu obrolan, bukan kenyataan. Ia tidak pernah percaya klakson sebagai sapaan, tidak percaya pantangan, tidak percaya ada yang mengintai dari balik kabut. Justru karena ia merasa aman dalam logikanya, pengalaman yang akan terjadi nanti
akan menghancurkan pertahanan mentalnya pelan-pelan sampai ia sendiri tak mampu menjelaskan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ikut pulang bersamanya. Dan ada satu kalimat yang seharusnya kamu ingat sebelum cerita ini benar-benar dimulai. Di jalan tol ini, kamu tidak pernah benar-benar mengemudi sendirian. Ada saat ketika kaca spion bukan sekadar alat melihat belakang, melainkan jendela gelap yang terasa terlalu dalam. Ada momen ketika kursi kosong terasa seperti menyimpan berat yang tak terlihat, dan tubuhmu merespons lebih dulu. Bulu kuduk berdiri, napas memendek, tangan mengencang di setir. Jika kamu mulai ragu untuk menoleh, mungkin itu bukan cuma lelah, mungkin ada penumpang tak kasat mata yang sejak tadi mengawasi dari kegelapan. Bimo berangkat dari Jakarta menuju Bandung seorang diri. Jarum jam menunjukkan lewat sedikit pukul 11 malam ketika mobilnya masuk tol. Usianya 35 tahun, wajahnya tampak lelah, bukan karena perjalanan, tapi karena hari yang terlalu panjang di kantor. Lembur, rapat, dan tekanan pekerjaan membuat bahunya terasa berat. Namun, ia tetap memilih menyetir sendiri demi urusan keluarga yang menunggunya di rumah. Di dalam mobil, ia merasa aman, tertutup, seolah dunia luar sudah dikunci rapat di balik pintu dan kaca, menyisakan ruang kecil yang hanya diisi dirinya dan pikiran yang mulai melambat. Mobil yang ia kendarai dalam kondisi prima, tidak ada lampu indikator menyala, mesin halus, dan setir terasa ringan di tangan. AC meniupkan udara dingin yang stabil. Musik jazz pelan mengalun dari speaker, cukup untuk menemani tanpa mengganggu. Di cup holder, ada sisa aroma kopi yang tadi ia beli di rest area, pahit dan hangat, menenangkan. Semua detail ini penting, karena bagi Bimo, mobil adalah benteng, ruang paling rasional yang ia miliki malam itu, tempat di mana segala sesuatu seharusnya bisa dijelaskan dengan logika dan mekanik. Namun, saat mobil melaju memasuki kilometer 70-an, suasana berubah perlahan tanpa aba-aba. Langit yang tadinya bersih mulai tertutup awan gelap, bulan menghilang seolah ditelan mendung. Rintik hujan turun, mula-mula halus, lalu konsisten, memaksa wiper bergerak ritmis. Suara hujan di atap mobil terdengar seperti ketukan jari yang sabar, berulang, hipnotis, membuat waktu terasa melar. Jalanan yang sama, garis yang sama, lampu yang itu-itu saja, mulai menciptakan rasa jenuh yang menekan kesadaran. Di balik kelopak matanya, rasa berat mulai muncul. Bimo sadar betul ia mengantuk, tubuhnya memberi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Dalam kepalanya, terjadi tarik-menarik antara logika dan perasaan, antara pikiran, aku hanya capek, dengan sensasi aneh bahwa jalan ini terasa lebih panjang dari seharusnya. Aspal lurus yang monoton seperti mengulang dirinya sendiri, seolah mobilnya tidak benar-benar maju. Ia menggoyangkan kepala, menegakkan punggung, berusaha melawan microslip yang mengintai di sela-sela fokusnya. Untuk menjaga kesadaran, Bimo menekan tombol panggil di ponselnya, menelpon istrinya. Sambungan awalnya terdengar normal, suara hangat di seberang memberi sedikit rasa lega. Namun beberapa menit kemudian, sinyal mulai putus nyambung. Suara berubah jadi kresek-kresek statis. Di sela gangguan itu, Bimo merasa ada bunyi lain yang menyusup, seperti napas atau desis pelan yang tidak berasal dari ponsel.
Sebelum ia sempat bertanya, sambungan terputus total, menyisakan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Plang penunjuk KM 90 muncul di depan, dan bersamaan dengan itu, penerangan jalan mulai jarang. Beberapa lampu PJU mati, menyisakan kantong-kantong gelap di kiri dan kanan tol. Pepohonan di pinggir jalan tampak lebih rapat, bayangannya seperti merayap mendekat, seolah hutan di sekitar Gunung Hejo sedang memeluk jalur beton itu dari kedua sisi. Cahaya lampu mobilnya terasa kecil dan rapuh, hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan sebelum ditelan hitam. Beberapa saat kemudian, Bimo menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Jalanan mendadak sepi, tidak ada kendaraan di depan, tidak ada lampu di spion, seolah ia sendirian di jalur panjang itu. Kecepatan 100 km per jam terasa tidak berarti ketika ia menyadari betapa rapuh dirinya. Manusia kecil di dalam kotak besi, melaju di tengah kegelapan yang tidak memberi respons. Rasa aman di dalam kabin mulai retak, digantikan kesadaran bahwa jika sesuatu terjadi, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Gangguan pertama datang tanpa wujud, hanya lewat suara. Musik jazz yang sejak tadi mengalun tenang tiba-tiba melompat, seperti piringan yang tergores, volumenya mengecil sendiri, lalu kembali normal. Bimo mengernyit, jarinya refleks meraih tombol radio, mengira ada masalah sinyal. Namun bersamaan dengan itu, telinganya berdenging tajam, suara tipis menusuk seperti jarum. Muncul tepat saat mobil melewati tikungan pertama di area yang ia ingat sering disebut rawan. Denging itu tidak berasal dari speaker, melainkan dari dalam kepalanya sendiri, membuatnya menghela napas panjang untuk menenangkan diri. Beberapa detik kemudian, indera penciumannya tersentak. Dari ventilasi AC yang tertutup rapat, tercium bau yang sama sekali tidak wajar, anyir darah yang mentah, bercampur dengan aroma tanah basah dan wangi melati yang terlalu pekat. Bau itu menyeruak cepat, memenuhi kabin yang sempit, membuat perut Bimo bergejolak. Ia menurunkan kaca sedikit, berharap udara luar membantu, tapi bau itu justru terasa semakin dekat, seolah sumbernya bukan dari luar mobil, melainkan sudah berada di dalam ruang yang ia anggap aman. Dari sudut matanya, Bimo merasa melihat sesuatu bergerak. Sekilas warna merah berkelebat di bahu jalan, seperti kain tertiup angin atau bayangan orang yang berdiri diam. Ia menoleh cepat, jantungnya melonjak, tapi yang terlihat hanya pepohonan dan rambu yang berlalu. Otaknya segera bekerja keras mencari penjelasan, mungkin spanduk, mungkin refleksi lampu, mungkin hanya mata lelah. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang, justru menetap, seperti ada sesuatu yang sengaja menunggu untuk dilihat secara langsung. Setir mobil tiba-tiba terasa berbeda. Ada berat aneh saat ia sedikit membelok, seolah roda depan ditahan dari arah lain. Pedal gas pun terasa tidak seresponsif biasanya, seperti mobil membawa beban berlebih. Bimo mengecek speedometer, RPM, suhu mesin, semuanya normal. Tidak ada indikator menyala, tidak ada peringatan. Tapi sensasi itu nyata di tangannya, di telapak kakinya, membuatnya mulai berkeringat dingin meski AC masih meniupkan udara dingin yang sama. Perhatian Bimo perlahan tertarik pada spion tengah.
Ada rasa enggan yang kuat untuk melihat ke sana, seperti naluri hewan yang tahu ada predator di dekatnya. Ia merasa kursi belakang tidak lagi kosong, bukan karena melihat sesuatu, melainkan karena udara di sana terasa lebih padat, lebih berat. Bulu kuduk di lehernya berdiri tanpa alasan jelas. Respons tubuh yang muncul jauh sebelum pikirannya sempat memberi perintah. Ia menelan ludah, berusaha fokus ke jalan. Tapi bayangan di spion itu terus menarik kesadarannya. Layar navigasi di dashboard tiba-tiba bermasalah. Peta yang biasanya stabil mulai berputar. Rute melingkar tanpa arah, lalu berubah menjadi tampilan kosong dengan tulisan lokasi tidak dikenal. Suara panduan yang biasanya jernih terdengar terdistorsi, rendah, seperti diregangkan. Suku katanya tidak utuh. Bimo mematikan layar itu dengan kesal, dadanya naik turun cepat. Ia merasa seperti sedang dipisahkan perlahan dari semua alat bantu yang selama ini ia percaya. Dengan napas tertahan, Bimo akhirnya memberanikan diri melirik spion tengah. Hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas untuk membekas. Pantulan kain merah terlipat di kursi belakang. Diam, tidak bergerak. Refleks, ia menoleh ke belakang dengan kaget. Jantungnya menghantam dada, namun kursi itu kosong seperti semula. Tidak ada siapa-siapa. Mobil terus melaju, tapi rasa kantuk lenyap seketika, digantikan adrenalin dan ketakutan yang kini tidak lagi bisa ia sangkal. Kabut turun tanpa peringatan saat Bimo memasuki sekitar KM 95. Bukan kabut tipis yang biasa muncul di pegunungan, melainkan dinding putih pekat yang menelan jarak pandang dalam hitungan detik. Lampu depan mobil hanya memantul kembali, menciptakan lorong cahaya pendek yang berakhir buntu. Ia terpaksa mengurangi kecepatan, jari-jarinya mencengkeram setir lebih kuat. Kabut itu terasa tidak wajar, bukan seperti uap air, melainkan seperti asap tebal yang sengaja digelar untuk menutup pandangan, membuat siapapun yang masuk merasa terjebak dan kehilangan arah. Di tengah kabut itu, sepasang lampu merah muncul di kejauhan. Lampu belakang mobil lain. Bimo menghela napas lega. Rasa aman semu menyelinap masuk. Ada orang lain di depan sana. Ia tidak sendirian. Ia mengikuti lampu itu dengan jarak aman. Matanya terpaku. Namun setelah beberapa detik, ada yang terasa salah. Lampu itu bergerak terlalu mulus, tidak terpengaruh jalan. Kadang bergeser ke samping melewati garis pembatas, kadang seperti melayang. Naluri Bimo berteriak, memaksanya menahan setir ketika lampu itu mengarah ke sisi jalan yang gelap, hampir menyeretnya ikut menyimpang. Saat ia berusaha fokus kembali ke jalan, suara itu terdengar, bukan dari radio, bukan dari ponsel, melainkan tepat di telinga kirinya. Suara wanita, lirih tapi jelas, basah dan dingin, seolah keluar bersama napas yang lembab. Kata-katanya sederhana, pelan-pelan, jangan ngebut, tidak ada nada ancaman, hanya keprihatinan yang aneh. Kalimat singkat itu merobohkan sisa pertahanan logika Bimo. Tubuhnya menegang, pikirannya kosong, karena suara itu datang dari jarak yang seharusnya mustahil bagi orang lain. Air hujan di kaca depan membentuk pola acak, dan di antara pola itu, Bimo melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa mundur. Sebuah jejak tangan muncul di bagian luar kaca, kecil, kurus, jari-jarinya panjang. Jejak itu jelas,
seperti ditekan kuat dari luar saat mobil masih melaju. Perlahan, cetakan tangan itu memudar, tersapu air dan angin. Tidak ada penjelasan yang masuk akal, kecuali satu, ada sesuatu yang bergerak di luar mobilnya, menempel, merayap, mengikuti kecepatan yang seharusnya mematikan. Beberapa menit kemudian, Bimo melewati patok KM 96. Ia mencatatnya dengan sadar, berusaha menenangkan diri. Namun waktu terasa aneh. Setelah merasa melaju cukup lama, ia kembali melihat patok yang sama, KM 96, berdiri di sisi jalan. Dadanya mengempis, napasnya tercekat. Jalan ini seperti melipat dirinya sendiri, mengulang tanpa ujung. Setiap meter terasa familiar dan asing sekaligus, menciptakan rasa putus asa bahwa ia tidak benar-benar bergerak maju, melainkan berputar di lingkaran yang sengaja diciptakan. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari atap mobil, seperti ada tubuh jatuh menghantam dengan berat penuh. Mobil berguncang hebat, Bimo berteriak refleks. Setir nyaris lepas dari kendalinya, ban berdecit saat ia berusaha meluruskan arah, jantungnya berdegup liar, pandangannya berkunang. Ia tidak berani berhenti, insting terdalamnya berteriak bahwa jika ia menghentikan mobil di tengah kabut ini, sesuatu yang menempel di luar akan masuk sepenuhnya dan ia tidak akan pernah keluar. Lampu dashboard mulai berkedip liar, jarum-jarum indikator jatuh mati satu persatu. Mesin meraung dengan suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, meski kakinya tidak menekan gas. Bimo sadar, kendali atas mobilnya sedang direbut perlahan. Ia bukan lagi pengemudi, hanya penumpang yang terperangkap di kursi depan, dipaksa melaju menuju sesuatu yang ia tidak bisa lihat, tapi bisa ia rasakan semakin dekat, menunggu di ujung kabut. Penanda KM 97 akhirnya muncul dari balik kabut, berdiri miring seperti saksi bisu yang sudah terlalu sering melihat hal yang sama. Begitu angka itu terlewati, hujan berhenti mendadak, bukan mereda, tapi seolah dimatikan. Tidak ada suara rintik, tidak ada angin, hanya kesunyian total yang terasa seperti ruang hampa. Mesin mobil masih hidup, tapi dunia di luar seperti membeku. Bimo merasakan tekanan di dadanya, firasat kuat bahwa inilah pusatnya, titik di mana semua gangguan tadi bermuara, dan apapun yang mengikutinya sejak KM 90 kini berdiri sangat dekat. Di tengah lajur tol, tepat di depan sorot lampu mobil, sosok itu muncul utuh. Seorang wanita berdiri diam, mengenakan gaun merah lusuh yang basah menempel di tubuhnya. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, meneteskan air yang bukan sepenuhnya hujan. Kakinya tidak menapak aspal, melayang beberapa sentimeter di atas permukaan jalan. Ia tidak bergerak menyingkir, tidak terkejut, hanya mengangkat kedua tangan perlahan, seolah hendak memeluk mobil yang melaju ke arahnya dengan kecepatan yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Refleks mengambil alih segalanya. Bimo membanting setir ke kanan sambil menginjak rem sekuat tenaga. Waktu terasa melambat, seperti adegan yang diregangkan paksa. Ban menjerit panjang, bau karet terbakar memenuhi udara kabin. Tubuhnya terdorong ke depan, sabuk pengaman menekan dada dengan brutal. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar, menyadari bahwa satu keputusan dalam sepersekian detik ini akan menentukan apakah ia masih hidup atau menjadi bagian dari cerita yang akan dibisikkan orang lain.
Saat mobil melintir dan kehilangan arah, Bimo menoleh ke samping secara refleks. Di kaca jendela, wajah wanita itu menempel dari luar, mengikuti kecepatan mobil yang tergelincir. Matanya hitam pekat tanpa pantulan, mulutnya menganga lebar dalam jeritan yang tidak menghasilkan suara. Rambut basahnya berkibar melawan arah angin, dan jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Cukup dekat untuk membuat napas Bimo tersangkut di tenggorokan, cukup dekat untuk menghancurkan sisa rasionalitasnya. Benturan datang seperti ledakan, mobil menghantam pembatas beton dengan suara logam remuk yang memekakan. Kaca pecah berhamburan, serpihannya berterbangan seperti hujan es. Airbag meledak, memukul wajah dan dada Bimo dengan keras, membuat pandangannya gelap sesaat. Dunia berputar, suara berubah jadi denging panjang yang menusuk, dan tubuhnya terasa ringan lalu sangat berat, seolah gravitasi bekerja 2 kali lipat di dalam kabin yang ringsek. Ketika kesadarannya kembali, Bimo masih hidup. Mobilnya berhenti dalam posisi miring, setengah masuk ke bahu jalan yang curam. Asap tipis mengepul dari kap mesin, bau bensin dan oli bercampur udara dingin. Darah mengalir dari pelipisnya, hangat, menetes perlahan. Kakinya terjepit, dadanya nyeri setiap kali bernapas. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap lurus ke depan, menyadari betapa rapuhnya ia di dalam bangkai besi ini. Tiba-tiba terdengar bunyi engsel berderit. Pintu penumpang sebelah kiri terbuka perlahan, meski ia yakin pintu itu terkunci. Tidak ada siapa-siapa yang masuk, tapi jok penumpang menekuk ke bawah, seolah ada beban yang duduk di sana. Udara di dalam mobil berubah dingin menusuk. Bimo hanya bisa melirik dengan mata nanar, napasnya pendek, tubuhnya lumpuh oleh rasa takut dan sakit. Menyadari bahwa sesuatu kini berbagi ruang dengannya, sangat dekat, dan ia tidak berdaya untuk menolak. Suara itu kembali terdengar, kali ini bukan dari luar, bukan dari sudut gelap kabin, melainkan seolah lahir tepat di samping wajah Bimo. Sangat dekat, terlalu dekat. Nada suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tidak mengancam, justru syarat kesedihan. "Kenapa kamu tidak berhenti? Temani saya." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan, karena di dalamnya ada rasa ditinggalkan yang mentah. Bimo gemetar, menyadari bahwa teror ini tidak lagi berbentuk ancaman, tapi permintaan yang membuat hatinya berkonflik antara takut dan iba. Kesadarannya mulai mengabur, seperti ditarik masuk ke ruang antara hidup dan mati. Di balik kelopak mata yang berat, potongan gambar muncul tanpa urutan. Kilasan tubuh tergeletak di aspal, lampu proyek menyala di malam hari, tanah digali terburu-buru, suara mesin alat berat menimbun sesuatu yang seharusnya dimakamkan dengan layak. Ia merasakan sakit yang bukan miliknya, rasa hancur, ketakutan, dan kemarahan yang menempel di kulitnya. Visi itu memaksa Bimo memahami bahwa jalan ini dibangun di atas cerita yang belum selesai. Rasa dingin menyentuh kakinya, awalnya seperti hembusan angin, lalu berubah menjadi tekanan nyata, jemari yang menggenggam pergelangan kakinya yang terjepit pedal. Dingin itu menjalar perlahan ke tulang, mematikan rasa, membuat kakinya seperti bukan bagian dari tubuhnya lagi. Bimo merasakan tarikan halus, namun konsisten, seolah sesuatu sedang mencoba menarik keluar, bukan hanya kakinya, tapi nyawanya, sedikit demi sedikit, tanpa perlu tergesa.
Ia mencoba berteriak, memanggil siapa saja, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Mulutnya terbuka, dadanya bergetar, namun tidak ada suara yang keluar, seperti mimpi buruk saat tubuh lumpuh tapi kesadaran utuh. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu kendaraan lain melintas cepat di jalan tol. Ada kehidupan di luar sana, ada orang-orang yang lewat, tapi tidak satu pun melambat. Mobilnya seolah tersembunyi di balik kabut yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pandangan Bimo jatuh ke arah airbag kemudi yang sudah mengempis. Di permukaannya yang kusut, sebuah wajah perlahan terbentuk. Wajah wanita itu kali ini jelas, sangat dekat, hanya beberapa sentimeter dari hidungnya. Matanya hitam kosong dan bibirnya tertarik membentuk senyum menyeringai, memperlihatkan gigi yang rusak dan bernoda gelap. Bau anyir darah menyeruak kuat, memenuhi paru-paru Bimo. Setiap kali ia menarik napas pendek yang panik. Rasa sakit dan takut itu akhirnya melelahkannya. Bimo menyerah, bahunya mengendur, air mata bercampur darah mengalir ke pelipis. Ia memejamkan mata perlahan, pasrah jika malam ini adalah akhirnya. Dalam kepalanya muncul pikiran singkat bahwa mungkin inilah caranya menjadi bagian dari jalan ini, menggantikan sosok yang kini duduk di sampingnya. Psikologinya runtuh total, tidak ada lagi perlawanan, hanya keheningan yang ia terima sebagai nasib. Ledakan suara memecah segalanya, klakson truk besar dan sirine patwal meraung keras. Cahaya lampu sorot menembus kabin yang ringsek. Suara wanita itu berubah menjadi jeritan marah yang melengking, cukup kuat untuk memecahkan sisa kaca jendela. Dalam sekejap, tekanan dingin menghilang. Udara terasa kosong. Sosok itu lenyap, melebur menjadi asap merah yang tersedot keluar, meninggalkan Bimo terengah-engah, masih hidup, masih terjebak, tapi sendirian kembali. Proses evakuasi berlangsung cepat, namun terasa janggal bagi Bimo. Lampu rotator memantul di kabut yang mulai menipis. Petugas jasa marga dan polisi bergerak sigap. Suara radio bersahut-sahutan. Tubuhnya ditarik perlahan dari bangkai mobil. Tandu dingin menyentuh punggungnya. Di tengah kekacauan itu, Bimo merasa hampa, seolah jiwanya tertinggal beberapa meter di belakang. Saat salah satu petugas bertanya dengan nada bingung, "Bapak tadi sama siapa? Kami lihat ada perempuan lari ke arah hutan." Jantung Bimo berhenti sesaat, karena kalimat itu bukan pertanyaan biasa, melainkan konfirmasi bahwa ia tidak sendirian. Mobilnya diderek ke pinggir, terlihat jelas dalam cahaya lampu darurat. Bagian depan hancur lebur, kap terlipat seperti kertas, kaca depan remuk total. Namun yang paling mengganggu bukan kerusakan itu, melainkan bagian dalamnya. Jok penumpang yang seharusnya kosong tampak basah, meninggalkan cekungan seperti bekas dudukan tubuh. Di atasnya, tanah merah menempel tebal, berbau lembab, seperti tanah kuburan yang baru digali. Tidak ada penjelasan mekanis, tidak ada logika kecelakaan yang bisa menjawab bagaimana tanah itu bisa berada di sana. Di rumah sakit, luka fisik Bimo ditangani dengan cepat. Jahitan di pelipis, kaki yang memar, tulang yang selamat dari patah. Secara medis ia dinyatakan beruntung. Namun di balik perban dan infus, ada sesuatu yang tidak tersentuh obat. Bimo menjadi pendiam, tatapannya kosong. Setiap kali perawat membawa bunga, ia memalingkan wajah.
Setiap kali melihat warna merah, napasnya memburu. Semua cermin di kamar rumah sakit ia tutup dengan handuk karena ia tidak sanggup melihat pantulan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang petugas menyerahkan kartu memori dashcam mobilnya yang masih utuh. Dengan tangan gemetar, Bimo memutarnya. Rekaman visual dipenuhi gangguan, gambar pecah, garis statis berlari tak beraturan, namun audionya jelas. Di detik-detik sebelum tabrakan, terdengar suara tawa wanita, lirih tapi nyata, tawa yang sama sekali tidak berasal dari mulut Bimo. Tidak ada penumpang di kursi belakang dalam rekaman itu, hanya suara membuktikan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi akibat trauma. Waktu berjalan, tubuh Bimo pulih, tapi hidupnya tidak pernah kembali ke titik semula. Ia tidak berani menyentuh setir lagi. Tol Cipularang menjadi garis terlarang di kepalanya. Setiap hujan turun, tubuhnya bereaksi tanpa izin. Mual, pusing, dan bau anyir darah bercampur melatih kembali menyeruak di ingatannya. Trauma itu menetap bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai bagian dari keseharian, mengintai di balik suara hujan dan malam yang terlalu sunyi. Kisah ini bukan sekadar cerita kecelakaan, melainkan pengingat bahwa jalan panjang seperti Cipularang menyimpan tuntutan yang sering diabaikan manusia. Beton dan baja dibangun di atas alam dan sejarah yang tidak selalu rela dilewati. Ada etika yang dilupakan, ada izin yang tidak diminta. Mungkin itulah sebabnya jalan ini meminta tumbal, bukan setiap malam, tapi cukup sering untuk mengingatkan. Berdoa, waspada, dan menjaga kesadaran bukan hanya soal keselamatan fisik, tapi tentang menghormati ruang yang tidak sepenuhnya milik kita. Malam itu belum sepenuhnya berakhir bagi Bimo. Di rumahnya, berbulan-bulan setelah kejadian, ia berdiri di kamar mandi, menatap cermin yang akhirnya ia buka kembali. Pantulan dirinya terlihat pucat, lebih tua. Saat ia hendak berbalik, di sudut cermin, di belakang punggungnya, kain merah melintas sekilas di ambang pintu yang terbuka. Napasnya tertahan. Lampu berkedip, layar gelap, menyisakan suara napas lirih yang seolah belum pernah